Sahabat Muslim, istilah child free atau menikah tanpa anak kini sedang viral di media sosial. Pasalnya, banyak selebgram tanah air yang memiliki rencana atau bahkan telah memutuskan menikah tanpa anak. Di antaranya adalah Gita Savitri, Cinta Laura, dan Chef Juna. Menurut penelusuran tim Jendela Islam, istilah child free sendiri baru populer di awal abad 20, yakni sebuah pemikiran untuk tidak memiliki anak, baik kandung, tiri, maupun secara adopsi. Namun tak jelas siapa pendiri gerakan child free ini. Yang pasti, child free ini merupakan peninggalan masyarakat Hippo Regius di era Romawi sekitar pada abad ketiga dan keempat Masehi, yang sekarang menjadi negara Aljazair. Menurut tokoh masyarakat Romawi di kala itu, membuat anak adalah suatu sikap tidak bermoral dan menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak kekal. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, mereka mempraktikkan penggunaan alat kontrasepsi dengan sistem kalender dari masa subur wanita. Adapun alat kontrasepsi yang lumrah digunakan biasanya terbuat dari kantung kemih kambing, yang dipopulerkan bangsa Romawi 700 tahun sebelum Masehi untuk mencegah penularan penyakit kelamin serta mencegah kehamilan. Jika dari kacamata Islam, pemikiran tadi jelaslah melawan kodrat wanita yang seharusnya melahirkan, serta merusak konsep pernikahan itu sendiri yang bertujuan untuk meneruskan keturunan. Hal ini didasarkan firman Allah pada surat An-Nahl ayat 72. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Tak sedikit pula komunitas yang mengkampanyekan child free di sosial media, baik lewat Twitter maupun di Instagram. Dan tak tanggung-tanggung, followersnya mencapai ribuan orang. Bahkan tim Jendela Islam menemukan sebuah akun komunitas yang memiliki slogan khusus untuk memotivasi pengikutnya, yakni kami terpanggil untuk tidak mau membuat manusia baru. Menurut pakar psikologi keluarga dan anak, Samantha Elsener, penyebab dari tindakan child free ini dikarenakan ketidaksiapan ekonomi, adanya penyakit kronis, ketidaksiapan menjadi orang tua, serta kurangnya wawasan tentang pernikahan. Namun rata-rata alasan finansial lah yang menjadi pemicu utama, terlebih di saat pandemi yang memang ekonomi dunia sedang tidak stabil. Padahal di dalam Al-Quran, pintu rezeki selain dari berniaga, ada pula dari pintu pernikahan, serta pintu memiliki anak. Pastinya Allah memberikan anak sepaket dengan rezekinya masing-masing. Tak perlu takut akan nikmat dan rezeki dari Allah. Bahkan hewan fasik seperti cicak pun yang meniupkan api terhadap Nabi Ibrahim, Allah tetap memberinya rezeki makan. Tak sepatutnya kita manusia yang lebih mulia dan berakal takut untuk memiliki anak. Bagi Anda sahabat muslim yang sudah menikah atau yang baru berencana menikah, sebaiknya Anda tidak menunda kehamilan. Karena ada fakta medis yang menunjukkan bahwa menunda kehamilan justru membuat seorang perempuan menjadi tidak dapat hamil di kemudian hari. Karena semakin lama menunda kehamilan, maka semakin bertambah pula peluang terjadinya hipertensi, diabetes, serta komplikasi penyakit lainnya yang akan menghambat seorang wanita untuk memiliki anak. Bahkan menurut artikel Halodoc, menunda kelahiran bisa menyebabkan cacat pada anak, serta persalinan yang berbahaya bagi sang ibu maupun jabang bayi. Subhanallah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Ini menarik sekali ya pertanyaannya, kekinian betul. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep free child ya, atau ada juga yang menyebutkan child free. Kita lihat dari pandangan Islamic worldview ya, bahwa kalau di barat seorang wanita dia itu dilindungi undang-undang untuk boleh tidak mau mempunyai anak. Coba bayangkan. Jadi kalau misalnya menikah ya, kemudian wanita ini saya tidak mau punya anak gitu. Itu boleh dan keinginannya dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kita harus lihat dulu, kenapa sih wanita-wanita ini tidak mau mempunyai anak gitu ya. Kita harus lihat dulu. Karena kalau kita tarik garis ke belakang, di mereka itu kan ada yang namanya bebas atau free sebebas-bebasnya. Karena anak-anak melakukan hubungan intim, hubungan seks di masa remaja dan lain-lain, itu bebas. Nah,
banyak dari mereka yang kemudian itu hamil di luar nikah. Nah, jadi para wanita di barat itu mempunyai trauma sendiri ya, karena sekolahnya tiba-tiba harus putus, tersisihkan dari pergaulan ya karena hamil ya di luar nikah di masa mudanya. Jadi dianggap bahwa yang mempunyai anak itu menghambat kesuksesan karir seorang wanita. Nah, disitulah karenanya yang mengherankan adalah apa? Karena banyaknya orang-orang yang berpikir hal yang sama, dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya dibuat undang-undang yang memperbolehkan yang namanya wanita-wanita menikah tidak mau mempunyai anak. Akhirnya kalau kita lihat di barat, pasangan-pasangan mereka itu, pasangan-pasangan muda itu banyaknya apa? Suami istri dengan yang namanya anjing, suami istri dengan kucing, dan piara-piaraan mereka. Nah, inilah yang membuat buat mereka itu sementara itu nyaman, ya. Padahal yang namanya manusia itu secara fitrah tentu dia itu menginginkan seorang anak, seorang keturunan. Dan ini biasanya ketika mereka sudah masuk ke usia tua, mereka menginginkan itu. Akhirnya mereka itu sibuk untuk mengadopsi gitu loh. Ya, ini juga jadi kusut sebetulnya. Ya, karena apa? Karena mereka setelah tua tidak bisa lagi berproduksi, kan begitu. Nah, kalau kita lihat dalam pandangan Islam bagaimana hal seperti ini? Di dalam pandangan Islam jelas sekali bahwa anak ini adalah sumber rizki kita. Jadi tentu kalau misalnya kita memahami ada istilah ungkapan banyak anak banyak rizki, ya tentu karena setiap anak ada rizkinya masing-masing. Anak ini menjadi syafaat. Syafaat apa? Syafaat itu pertolongan yaumil akhir. Ingat, kalau kita meninggal, mati semuanya terputus amal-amalan kita. Kecuali apa? Kecuali yang namanya amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang soleh-soleh. Nah, menurut Rasulullah SAW apa? Rasulullah memerintahkan kita untuk menikah dan jangan atau melarang keras orang itu bujangan atau jomblowers. Itu dilarang keras Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah apa? Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan mudah untuk mendapatkan anak yang banyak. Gitu. Karena aku akan berbangga, kata Rasulullah, dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat.